Ya. Nah, yang pertemuan kali ini adalah terkait dengan sejarah dan keperawatan komunitas. Teman-teman, kalau kita ngomong sejarah, sejarah dalam bayangannya itu apa? Yang terlintas Masa lalu, Bu. masa lalu ya. Masa lalu biarlah berlalu ya. Jangan diungkit-ungkit lagi ya. Oke, selain masa lalu, ada lagi Peristiwa, Ibu. peristiwa, bisa peristiwa masa lalu, apalagi? Riwayat, Bu. Ya, riwayat. Terus dikit lagi apa yang kira-kira menyentuh riwayat masa lalu, peristiwa. Jangan sambil nyanyi masa lalu. Gimana sih lagunya tuh? Biarlah masa lalu gitu ya. Oke, apalagi selain itu? Sejarah, Bu. Apa? Sejarah. Sejarah. Ya, sejarah. eh di sini kalau kita ngomong terkait sejarah, betul yang disampaikan adalah peristiwa di masa lalu yang menjadi riwayat, ya. Itu adalah sejarah. Nah, eh, namun dalam sebuah perkembangan keilmuan, sejarahnya itu ada perkembangan, ya, dari masa ke masa. Teman-teman ini kan coba kalau lihat video atau fotonya ketika dulu, atau mungkin akun Instagramnya yang feednya belum dirapikan, yang arsipnya disembunyikan itu kalau lihat foto-fotonya masa lalu dengan sekarang itu kan ada perkembangan tuh. Ada perkembangan mungkin yang dulu belum bisa pasang alis, sekarang sudah bisa pasang alis, gitu. Pasang, maksudnya bikin ya. Terus yang dulu misalnya masih pakai jilbab yang apa gitu, sekarang udah pakai yang kekinian. Dulu rambutnya belum di smoothing, sekarang sudah di smoothing, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan ada semacam step-step, ya, step-step atau perkembangan-perkembangan yang didapat ketika dulu sampai dengan sekarang. Nah, di mana step-stepnya itu pasti akan meninggalkan jejak ya. Sang mantan meninggalkan jejak ya. Contohnya gimana ya? Jejak di mana? Jejak di dalam hati ya kan. Oke. Nah, di sini kita mulai dari saya share screen ya. Oke, dikit aja nih. Nih, judulnya tadi. Sejarah perkembangan keperawatan komunitas. Sudah nampak belum ya di layarnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah nampak. Baik. Kalau sudah nampak, kita tutup kembali ya. Enggak ya, belum kuliah udah ditutup ya. Nah, oke. Jadi, kalau di semua keilmuan ya, hampir semua keilmuan itu dia punya landasan dasar itu eh, pasti dari mitologi Yunani ya. Dari kalau dulu keilmuan manusia Hippocrates, terus apa gitu pasti keilmuan Yunani. Nah, saya cari-cari nih, saya searching-searching kalau keperawatan komunitas itu mitologi Yunaninya apa. Ternyata ada dua nama yang disebutkan. Jangan tanya saya, Bu, itu siapa? Saya juga nggak kenal ya. Yang jelas dia dua nama itu dia menelurkan atau memberikan sebuah gagasan bahwasanya ada dua cara persepsi seseorang pada zaman dulu. Saya pindah sini deh. Nah, ada dua cara persepsi seseorang pada zaman dulu itu dalam melakukan perawatan kesehatan, gitu. Nah, ada dua ilmu di mana yang pertama orang itu melakukan sebuah penanganan pada masalah kesehatan jika penyakitnya itu sudah terjadi. Ya, jadi kalau zaman dulu orang tuh sakit dulu, baru kita, oh orang sakit eh, perut diobatin apa ya?
Oh, kenapa sakit perutnya? Oh, karena belum makan. Oh, itu berarti minum antasid terus kasih makan, gitu kan? Nah, kemudian ada lagi ternyata satu kelompok atau satu persepsi pandangan yang ditelurkan oleh si Hegeia. Saya nggak tahu bacanya yang benar ya, mungkin kalau salah nanti dicari ya. Dia melalui kayak ujaran-ujaran. Jadi hidup itu harus seimbang, menghindari makanan-makanan dan minuman yang beracun, nah, cyanida terutama ini terkenal. Memakan makanan yang bergizi, istirahat cukup dan olahraga. Nah, jadi sih dari konsepnya si HGIA ini, dia itu lebih menyampaikan bahwasannya pentingnya sebuah usaha atau upaya untuk melakukan sesuatu yang baik ya dalam gaya hidup sehingga orang itu akan mempertahankan kesehatannya. Itu adalah si versinya Hegeia ini. Sedangkan si versinya si Asclepius itu dia pokoknya eh, kalau sakit baru kita sembuhkan seperti itu. Nah, dari dua perbedaan cara penanganan masalah ini, ternyata dia memberikan efek pada masa berikutnya. Gitu ya. Dia memberikan sebuah dampak terhadap perkembangan penanganan kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Nah, ada aliran. Kalau tadi ada kelompok persepsi, sekarang ada kelompok aliran. Kalian termasuk aliran yang mana ini? Aliran yang kuliah sambil on cam atau aliran yang kuliah sambil off cam? Itu kan aliran juga. Aliran kepercayaan ya. Nah, kelompok aliran yang pertama itu seperti yang ditelurkan oleh si Asclepius tadi, bahwasannya pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat kuratif. Sehingga ada kecenderungan menunggu terjadinya penyakit setelah seseorang itu jatuh sakit. Itu pada masa itu ya. Nah, sedangkan yang kedua, melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit sebelum terjadinya penyakit. Nah, di sini keperawatan kesehatan komunitas cenderung ada di kelompok yang aliran kedua pada waktu itu. Tapi kalau kita tarik garis ke masa kini, masa sekarang, bahkan orang yang tadinya melakukan pendekatan secara kuratif pun pada saat ini menjadikan upaya preventif sebagai salah satu senjatanya. Ya enggak? Masa COVID nih, ya, terkopet-kopet kita, eh, kenapa harus vaksin? Kenapa harus eh, on mask? Kenapa harus cuci tangan? Itu adalah upaya-upaya yang sifatnya preventif. Nah, sekarang udah nggak jelas lagi nih sebenarnya kalau kita ngomong sejarah perkembangan, itu sekarang campur aduk ya. Jadinya semua orang menjadikan upaya preventif sebagai salah satu pendekatan penanganan masalah kesehatannya pada saat ini. Ya, kalau pada waktu itu masih terbelah menjadi dua aliran ini. Nah, kemudian di periode perkembangannya, nah ini ada periode perkembangan. Jadi kalau dulu itu sebelum orang itu bahkan mengetahui adanya sebuah keperawatan komunitas, itu sebenarnya sudah ada upaya-upaya dari pemerintah itu semacam ini loh. Bangunlah rumah yang layak huni. Misalnya ada temboknya, terus temboknya itu pakai batu bata, tidak pakai yang mudah rapuh gitu ya. Terus laporkan jika ada hewan-hewan berbahaya. Kan kalau orang zaman dulu itu kan tinggalnya mungkin belum ada pemukiman sepadat sekarang ya. Jadi masih di hutan dan lain-lain. Sehingga kalau ada hewan berbahaya dan yang lain-lain itu diminta untuk melaporkan. Nah, itu sebetulnya sudah merupakan salah satu upaya atau perilaku yang menunjang kesehatan pada masa itu. Terus adanya
supervisi ke tempat prostitusi. Jadi kita belum bisa mengatakan apakah prostitusi ini legal atau ilegal di Indonesia ya. Yang jelas dari dinas kesehatan dari puskesmas wilayah itu sudah melakukan supervisi ke tempat-tempat seperti itu kalau sekarang gitu. Nah, dulu perilaku-perilaku yang menunjang kesehatan itu sudah dilakukan oleh masyarakat meskipun belum ada istilah perawat komunitas atau keperawatan komunitas itu belum ada. Nah, semakin ke sini, ya, semakin kemari ini, ternyata mulai banyak penyakit menular. Jadi teman-teman sebetulnya kalau kita sekarang ngomong COVID itu nggak heran ya, karena sejak dulu itu sebetulnya sudah banyak sekali penyakit menular. Ya, kolera, lepra, difteri, polio, campak, gitu, malaria, itu penyakit menular semua. Nah, tapi dengan diawali adanya penyakit menular ini, mulailah orang itu meningkatkan higien dan sanitasi lingkungan. Misalnya, buang air besar di tempatnya, tidak sembarangan. Terus mulai ada peningkatan higien sanitasi, jadi orang itu perlu untuk mandi. Jadi kalau kalian yang sampai sekarang belum mandi, tolong, ini sudah bukan abad ke-7 lagi ya, ini sudah abad 21. Higien dan sanitasi itu sudah masa lalu ya. Jangan biarkan dia bertahan sampai saat ini ya. Apalagi cuci tangan itu sebetulnya pada masa itu sudah sangat-sangat diharuskan ya peningkatan higien dan sanitasi. Nah, sebetulnya banyak wabah-wabah yang lain, tapi saya tuliskan yang efeknya besar dan mendunia ya. Ini wabah pes pada abad 14. Pas itu dari hewan. Anjing, kucing, gitu ya. Salah satunya yang dibawa adalah rabies itu loh. Ini sempat meledak dulu ketika di Cina pada abad 14. Sehingga di sini mulai ada vaksin untuk hewan-hewan peliharaan. Itu. Nah, semakin ke sini ternyata orang itu setelah higien, sanitasi lingkungan dan lain-lainnya terpenuhi, malah pada abad 20 itu berganti menjadi penyakit tidak menular. Kira-kira diakibatkan karena apa? Kalau penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular kan karena virus, bakteri, atau kalau yang penyakit tidak menular biasanya karena apa? Biasanya faktor genetik bukan, Bu? Bisa genetik, terus apalagi? Gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat. Ya, betul. Genetik dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi, ketika di sebelum ada ilmu sampai adanya abad kelas-kelasan ini, itu virus yang merajalela karena bisa dimaklumi ya pada waktu itu kita belum menemukan antivirus, belum menemukan vaksin dan yang lain-lain. Ketika itu sudah mulai ditemukan ya, polio, campak, lepra, kolera, difteri, tetanus itu sudah mulai ada antigen antidotnya semua. Ternyata orang itu malah beralih ke penyakit tidak menular, sehingga perkembangan kesehatan masyarakat dalam keperawatan komunitas pada abad 20 itu lebih banyak difokuskan untuk promotif peningkatan gaya hidup sehat. Karena di sini dia ada penyakit-penyakit degeneratif, ya, penurunan akibat genetik juga yang didapatkan dari gaya hidup yang tidak baik, dikarenakan kebiasaan merokok dan yang lain-lain, kurang berolahraga, adanya jantung, hipertensi, stroke, ya, semua penyakit kardiovaskuler, gastrointestinal, perkemihan ada di sini. Nih, dan cerebrospinalis. Ini masuk ke abad 20. Namun sama-sama kita tidak duga, ya kalau kita ya nggak tahu kalau yang penganut aliran lain, ternyata di abad 21 yang pada saat ini teman-teman generasi Z ini ada wabah COVID-19. Diakui atau tidak diakui, wabah ini merubah perilaku kesehatan semua orang di dunia. Iya atau tidak? Ya.
ini merubah seluruh perilaku. Jadi sebetulnya setiap kejadian yang ditandai oleh dunia, seperti sebelum ilmu pengetahuan, abad 1 sampai 7, abad belasan, abad 20-an, sehingga abad 21, dia selalu melakukan atau memberikan dampak perubahan terhadap perilaku kesehatan seseorang, sekecil apapun. Gitu. Yang jelas kita rasakan bersama sekarang, di abad ini, periode perkembangan kesehatan masyarakat luar biasa berubah signifikan. Pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, meskipun cuma dikantongin, kan lumayan dah bawa, udah kelihatan preventif gitu loh. Terus cuci tangan, kita nggak pakai sabun kan, tiap mau masuk kemana-mana. Apalagi kalau ke sekarang itu kan ada apa yang apa tuh namanya check-in itu peduli lindungi ya kan, bisa tahu posisi seseorang itu di mana gitu. Bahkan sampai privasinya, udah vaksin apa belum, udah pernah kena COVID atau belum, itu kan ada datanya di situ. Itu merubah seluruh perilaku kesehatan yang dampaknya sangat besar. Sehingga perkembangan keperawatan komunitas di sini juga berubah. Itu. Yang jelas yang bisa dipastikan bahwa karena keperawatan komunitas itu sifatnya dinamis, ya tidak bisa mutlak. Pokoknya kalau batuk pilek harus minum obat A. Dalam keperawatan komunitas kan tidak seperti itu. Lihat dulu batuk pileknya kenapa. Jangan-jangan cuma karena debu, masa minum obat. Jangan-jangan karena keselak makanan, masa minum obat. Jangan-jangan karena alergi dingin, masa minum obat. Gitu. Nah, inilah yang harus diperhatikan ya, bahwa perubahan ini itu yang selalu membawa dampak. Teman-teman kalau nanti akan praktek di komunitas, ini semester 5, nanti kemungkinan akan praktek di semester 7, tentu sudah beda dengan kakak-kakak tingkat yang praktek komunitasnya dulu. Dulu nggak ada COVID, jadi kita nggak jelasin bagaimana masker, bagaimana efeknya COVID, bagaimana seharusnya vaksin, bagaimana perilaku 7M yang seharusnya diterapkan. Gitu. Bagaimana kita membentuk suatu perkumpulan. Kalau dulu, zaman dulu nggak peduli amat kita ngadain perkumpulan, ngadain penyuluhan, ngadain musyawarah warga, ya pokoknya kumpul aja. Sekarang tidak bisa seperti itu. Harus banyak penyesuaian-penyesuaian, termasuk kita ini ketemu kuliah daring, ini kan juga perubahan dalam komunitas. Ya kan? Kita mengalami perubahan yang luar biasa gitu. Nah, di sini ya ini dari buku aslinya. Buku aslinya adalah ini. Saya terus terang nggak saya Indonesiain ya, nanti takut salah. Nanti kita Indonesiain sama-sama. Oke, jadi kalau bisa saya sampaikan, komunitas kesehatan komunitas ini dari bukunya Spradley sama Allender itu, jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan dari kelompok itu, pasti Bu Nesi sudah menyampaikan kemarin ketika di konsep keperawatan komunitas. Ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan anggota komunitas. Gitu, ya. Karena kesehatan komunitas itu ditujukan kepada masyarakat dengan pendekatan yang kelompok, keluarga, dan masyarakat, bukan pada individu. Gitu. Untuk apa sih? Untuk dia itu bisa mencapai kesehatannya dengan adanya manajemen sumber daya yang dia punya di lingkungan natural resources. Gitu ya. Jadi manajemen sumber daya apa sih yang dimiliki oleh komunitas itu? Supaya apa? Supaya dia itu bisa mencapai kesehatan yang maksimal. Gitu. Nah, setelah tadi bicara sejarah, kita sekarang ngomongin komunitas sebagai klien itu yang seperti apa. Bedanya kalau klien kita seorang individu. Itu. Nah, kesehatan komunitas itu mempunyai sifat yang terbuka, dinamis, dan fleksibel. Fleksibelnya dari mana? Lihat dari kelompok yang menjadi sasaran. Siapa sih yang menjadi partisipasi dalam kelompok ini? Ya, saya ketika nanti misalnya memberikan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok K11, maka akan berbeda ketika memberikan asuhan keperawatan komunitas kepada sekelompok lansia. Ya toh?
cara melakukan komunikasinya, cara memberikan apa yang mereka butuhkan itu akan berbeda. Ya, nggak sama. Itu. Keperawatan komunitas sendiri itu perpaduan dari kesehatan komunitas dan keperawatan itu sendiri. Kesehatan masyarakat dan keperawatan itu sendiri. Nah, memang dia ditujukan untuk bisa memecahkan masalah di komunitas. Dengan cara apa? Yo dikaji, dianalisa, diagnosanya apa gitu ya. Bukan lagi fokus kepada individu gitu. Nah, dia juga sifatnya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam komunitas itu selain memberdayakan sumber daya yang ada, itu harus memberdayakan berbagai lintas kemitraan yang ada. Contohnya begini, komunitas sebagai klien itu maksudnya, kalian K11 adalah komunitas yang saya lakukan asuhan keperawatan komunitas. Ya, saya berikan asuhan keperawatan komunitas. Saya tidak akan hanya berfokus kepada Mbak Triani, Mbak Maria Yosefa, kemudian atau Mbak Dara, atau Lilis, atau Aisyah saja sendiri-sendiri sebagai individu, tidak. Saya akan mengambil data secara keseluruhan, kemudian menjadikan itu sebuah masalah kelompok, kemudian akan memberikan suatu tindakan keperawatan kepada kelompok, dan pasti akan menanyakan sumber daya apa yang kelompok miliki. Oh, di sini ada yang jadi perawat, Bu. Di sini ada yang jualan sayur, di sini ada yang juragan tempe, Bu. Kalau pertemuan bisa dibeli tempenya. Loh, itu salah satu memanfaatkan sumber daya kelompok. Oh, di sini ada yang jadi guru, Bu, bisa bantu ke pendidikan anak-anak. Nah, itu salah satu memanfaatkan sumber daya kelompok. Oh, di sini ada yang punya rumah dengan halaman yang besar, jadi tidak perlu nyewa gedung kalau mengadakan pertemuan. Nah, itu memanfaatkan sumber daya dengan komunikasi yang terbuka. Itu. Bedanya begini, kalau di rumah sakit, dalam setting rumah sakit, teman-teman ada klien datang, kemudian diukur tanda-tanda vital, ditemui tanda vitalnya, ternyata tensinya 110/80, suhunya 38 derajat Celcius, RR-nya 25 kali per menit. Maka mau tidak mau teman-teman akan berikan oksigen nasal 2 liter, kemudian akan berikan penurun panas, kemudian akan anjurkan jangan lepas jaketnya, Pak. Gitu kan? Kemudian nanti 1-2 jam lagi teman-teman akan ukur lagi suhunya ulang. Akan cek saturasinya. Ya, mau tidak mau have to be to do it. Harus. Ya, di komunitas tidak seperti itu. Ada seorang kelompok memiliki masalah, bagaimana ya ini kok nggak mau vaksin? Gimana ya ini padahal di sana sudah ada yang positif corona? Gimana ya ini warga susah pakai masker? Kita tanya, ada nggak aturan di sini harus pakai masker kalau pertemuan? Ada nggak menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing? Ada nggak sosialisasi bahayanya corona? Oh, nggak ada ternyata. Oh, itu masalah. Oke, kita berikan ya pendidikan kesehatan masalah corona. Ya, apa corona itu? Oh, berarti nggak tahu kan? Ayo, biar tahu ikut penkesnya ya. Ayo, selanjutnya tolong sediain tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Apa nggak punya biaya untuk menyediakan tempat cuci tangan, nggak ada ledengnya dan lain-lain. Ayo kita sama-sama bikin dari ember bekas, dibersihkan, dilubangi, dikasih keran, dikasih air. Nah, itu adalah cara komunikasi di komunitas dan cara memutuskan masalah di komunitas. Nggak bisa serta-merta tak putus ke pokoknya. Sekarang kalau kita bilang, ayo sediakan tempat cuci tangan dengan sabun mengalir di depan rumah. Warganya bilang, nggak punya Mbak, nggak ada ledengnya, nggak punya uang buat beli alatnya. Ya harus Pak, pokoknya harus. Itu untuk mencegah corona itu harus. Ya udah sana dibeliin 1 RT embernya. Oh, biye. Membayarin? Kan nggak mungkin. Nah, itulah di mana kita harus pakai suatu metode. Ini yang dimaksud dengan community as a client. Jadi kliennya itu adalah komunitas, not individu, not biological saja, ya.
Oh, ini udah terakhir. Oke. Nah, kesehatan komunitas membuat sistem resource available to all member. Iya, jadi semua sistem manajemen sumber daya di komunitasnya itu harus diberdayakan, harus diaktifkan. Gitu ya. Kemudian memilih salah satu jalan yang paling efektif, dikatakan di sini effective way to settle disputes gitu. Jadi apa sih permasalahan yang muncul? Kita pilih yang paling efektif apa? Efektif nggak sekarang kalau misalnya seorang nenek-nenek udah nggak bisa kemana-mana, keluar dari rumahnya suruh pakai masker ya misalnya. Padahal neneknya tuh tinggal sendiri, udah nggak ada yang pernah mengunjungi, tapi di dalam rumah suruh pakai masker. Mbah, pokoknya ya Mbah, corona itu berbahaya Mbah. Mbah itu harus pakai masker dimanapun Mbah berada. Tapi dia tuh cuma di kamar jalan aja nggak bisa. Kan nggak efektif. Yang harus dikasih tahu siapa? Yang harus dikasih tahu adalah orang yang datang mengunjungi dia. Kan gitu. Jadi kita pilih mana sih, sama-sama nyuruh pakai masker, tapi mana sih yang effective ways? Itulah di komunitas kayak gitu. Nah, yang nomor 3, harus encourage maximum citizen participation in decision making. Keputusannya dibuat bersama-sama dengan seluruh masyarakat dengan pemberdayaan yang maksimal. Harus didorong, bukan keputusan perawat. Contohnya gini, kita mau ngadakan itu tadi, yang bikin tempat cuci tangan di depan rumah. Ya, sebenarnya itu adalah keputusan keinginan perawat. Atau pokoknya kalau program membuat tempat cuci tangan di depan rumah berhasil, goal programnya. Sebenarnya perawat Amanda itu ingin seperti itu, tapi perawat Amanda tidak boleh serta-merta mengatakan ini di depan masyarakat. Ini harus, nggak boleh. Ada strateginya. Strateginya adalah kita sampaikan bahwa dalam pelaksanaan 7M mencegah corona, salah satunya adalah mencuci tangan. Warga di sini bisa membuat fasilitas cuci tangan. Nanti biarkan mereka berdinamika. Apa sih fasilitas cuci tangan yang bisa diadakan? Ketika diminta usulan, diminta pendapat, sampaikan usulan dan pendapat kita. Tapi tidak harus. Siapa yang memutuskan? Lagi-lagi kembali masyarakat yang memutuskan. Kalau masyarakat nggak mau, kasih iming-iming. Kasih ilmu-ilmu dasarnya. Kenapa ini harus? Jadi di perawat komunitas itu harus pandai beriming-iming yang positif. Bukan iming-iming ngapusi ya, iming-iming yang positif. Gitu. Jadi sistem atau mekanisme komunikasinya itu harus terbuka. Gitu. Menerima masukan, meskipun sebenarnya kita itu punya suatu ketetapan sendiri, tapi masukan itu kita terima, kemudian kita balikkan lagi dengan suatu kondisi yang berbeda. Karena kenapa? Kalau tidak seperti itu, ya teman-teman, kita itu di komunitas kan pendatang. Kita bukan orang situ kan, bukan warga yang komunitas yang kita tinggali. Saya bukan warga K11. Ya, nah? Maka kalau saya membuat keputusan yang tidak diterima oleh K11, buat apa? Gitu. Jadi karena saya bukan warga K11, maka saya harus dalam tanda kutip mau menerima masukan dari warga K11 ya kan? Bersikap baik, menerima masukan, kan seperti itu. Karena kita bukan orang situ. Nah, kalau kita bukan orang warga situ, kita memberikan masukan macam-macam, ngatur-ngatur ya yang ada malah disuruh pergi. Ngapain kayak Mbak EKKN kayak gini kan orang tuh nggak kenal ya, praktek keperawatan komunitas tuh nggak kenal, kenalnya Mbak EKKN. Ngopo kayak Mbak EKKN yang gini, guru sui ngerepoti, ngerecoki, bikin capek. Karena kita tidak open mind, tidak open communication, tidak open ourselves untuk menerima mereka. Gitu. Jadi benar-benar harus membuka sisi-sisi yang lain dari seorang perawat. Gitu ya. Nah, yang terakhir tentu saja sebagai community promotes high level of wellness among all its member. Ini yang menjadi goalnya, bahwa kesehatannya itu atau semua informasi yang diberikan, semua intervensi yang diberikan itu adalah untuk meningkatkan kesehatan semua anggota community.
tidak hanya Pak RT-nya aja, tidak hanya Pak Lurahnya aja. Misalnya nih, teman-teman kenal sama Pak Lurahnya, udah deket sama Pak Lurahnya, diterima dengan baik, tapi warganya nggak nerima. Ya udahlah, intervensinya ke Pak Lurah aja, ya nggak bisa. Semua yang dilakukan itu harus diberikan kepada seluruh warga. Meskipun ada kadang ya dalam pemberiannya itu misalnya perwakilan gitu kan. Nah itu, tapi efek atau semua permasalahan itu mewakili semua masalah yang dialami oleh warganya. Itu kira-kira yang tak sampaikan dalam sejarah dan komunitas sebagai klien. Ada pertanyaan? Okay, any question? Ada yang mau dikonfirmasi? Lapar, Bu. Saya tadi juga ngajar jam 11. Terus, tapi saya sempat makan sebentar, baru ketemu sama teman-temannya. Makanya ini nggak mau lama-lama saya, karena saya tahu tadi baru selesai dari Bu Nesi juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau diklarifikasi? Enggak Cukup ada jelas? kayak. Apa? Nggak ada, oke. Cukup jelas ya perbedaannya secara garis besar. Belum rinci loh ya. Secara garis besar cukup jelas perbedaannya antara mana setting keperawatan yang di klinik dan mana setting keperawatan yang menjadikan komunitas ini sebagai kliennya ya. Tadi kita ngomong sejarah bahwa dimulai dari dulu itu sebetulnya sudah ada perilaku-perilaku kesehatan atau perilaku-perilaku kehidupan masyarakat yang menunjang untuk meningkatkan taraf kesehatannya. Ada juga yang kemudian bahwa dengan adanya suatu keadaan ya atau riwayat perjalanan tadi, peristiwa itu pasti mengubah gaya hidup keperawatan atau mengubah keperawatan komunitas pada umumnya. Ya, mengubah bagaimana intervensi, bagaimana mekanismenya, bagaimana standar prakteknya itu pasti berubah. Karena sifatnya keperawatan komunitas itu fleksibel, dinamis, gitu ya, pokoknya acceptable, pokoknya yang bel itu dia sifatnya seperti itu. Kemudian di komunitas sebagai klien, jelas sama-sama kita ketahui bahwa yang menjadi sasaran dalam komunitas itu adalah kelompok, keluarga, masyarakat, bukan lagi individu. Dari 21-22 nih, Yohana sama siapa namanya? Ruth bareng ya. Dari 22 orang yang ada di kelas ini, satu orang mengatakan haus, tapi 21 orangnya mengatakan saya tidak haus, sudah tidak lapar. Oke, lanjut. Maka komunitas akan mengikuti yang 21 orang. Ya, karena yang 21 orang ini harus ditanya lah, tadi kamu jatahnya minum makan kamu kemana? Kan gitu, dianalisa, kok bisa? Gitu. Nah, jadi sampai ke sana analisis berpikirnya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini terkait dengan sejarah perkembangan dan juga komunitas sebagai klien. Harapannya semoga nanti semakin ke depan teman-teman semakin bisa membedakan bagaimana memberikan asuhan keperawatan di klinik dan bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada komunitas. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman sehat selalu, salam sehat bahagia ya, dimanapun berada. Nanti materinya akan saya bagikan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Thank you ya. Sarangnya, Bu. Thank you. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Selamat makan ya. Selamat siang, Bu. Istirahat.